Salam, salam damai sejahtera bagi kita semua. Hari ini saya ingin menanggapi salah satu konten yang lagi viral saat ini, yaitu konten tentang Kristen progresif. Ya. Setelah saya mendengarkan konten tersebut, saya berkesimpulan bahwa aliran Kristen progresif adalah aliran sesat. Oleh sebab itu, kita sebagai orang percaya harus berhati-hati dengan pengajaran dari aliran Kristen progresif ini. Nah, ciri-ciri pengajaran dari Kristen progresif yang dibawa oleh seorang pastor namanya Brian. Ya, aliran ini tidak percaya bahwa keselamatan itu hanya dengan beriman kepada Tuhan Yesus. Dengan berbuat baik, orang bisa masuk surga. Nah, ini pandangan dia yang pertama. Yang kedua, dia tidak percaya adanya surga dan neraka. Dan yang ketiga, tidak percaya Alkitab sebagai firman Allah. Katanya, Alkitab itu sering bertabrakan satu dengan yang lain. Nah, kalau argumen seperti ini, kalau orang Kupang bilang dia semulai mengo, atau kalau orang Sabo bilang begini, orang ini sudah kerasukan wangobere. Nah, oleh karena itu, hari ini saya ingin patahkan argumen dari aliran Kristen progresif ini dengan ayat-ayat Alkitab. Mengapa saya harus mematahkan argumen tersebut dengan beberapa ayat firman Tuhan? Karena bagi saya percaya bahwa Alkitab itu adalah firman Allah atau wahyu dari Allah. Tidak pernah salah atau bertabrakan satu dengan yang lain. Nah, perhatikan nasihat Paulus kepada Timotius di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 15, dia berkata begini. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ya. Tanggapan saya yang pertama, bahwa Yesus adalah, tanggapan saya bahwa Yesus itu adalah satu-satu jalan keselamatan. Tidak ada jalan yang lain di luar Yesus. Perhatikan di dalam Yohanes 14 ayat 6, dia berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi di sini dikatakan bahwa Yesus itu adalah jalan, adalah kebenaran, dan adalah hidup. Yang kedua, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang 4 ayat yang ke-12 berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah ini ya, mengapa demikian? Karena Tuhan itu sangat mengasihi kita, orang yang berdosa ini. Sehingga di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 dia berkata begini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Orang Kristen itu percaya bahwa orang selamat itu bukan karena perbuatan baik, tetapi karena iman.
Ya, jadi orang selamat itu karena dia beriman kepada Kristus yang dikatakan di dalam Roma pasal 3 ayat 25a. Dia berkata, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi apa? Menjadi pendamaian karena iman dalam darahnya. Jadi Yesus itu telah ditentukan oleh Bapa, ya, untuk apa? Untuk menjadi pendamaian bagi kita yang berdosa ini, supaya kita bisa memperoleh keselamatan. Jadi kita itu bisa selamat karena iman, bukan karena perbuatan baik. Ya, perhatikan lagi di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dia berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jelaskan Efesus katakan. Bahkan di dalam Roma pasal 5 ayat 1 dia berkata demikian lagi. Sebab itu kita yang dibenarkan. Perhatikan baik. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berikut lagi di dalam Galatia pasal 2 ayat 16 dia berkata begini. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Nah, itu tanggapan saya pertama tentang Yesus itu bukan jalan keselamatan. Ya, tanggapan saya yang kedua bahwa surga dan neraka itu ada, bukan bohong. Ya, Alkitab mengatakan bahwa surga dan neraka itu ada. Ya. Di mana ditulis? Di dalam Lukas 16 ayat 22. Perhatikan baik-baik. Ini cerita tentang orang miskin dan Lazarus ini. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham. Nah, jadi malaikat membawa orang miskin ini ke pangkuan Abraham. Abraham itu berada di mana? Abraham itu berada di surga. Jadi orang miskin ini ada di surga. Berarti kesimpulannya surga itu ada. Ya, lihat lagi di ayat 23. Orang kaya itu juga mati lalu dikuburkan, dan sementara ia menderita sengsara di dalam alam maut, ia memandang, dia katakan sini, ya, ia memandang ya, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Nah, ini alam maut ini apa? Ini neraka, ya. Ya, perhatikan lagi di dalam Lukas 23. Lukas 23 ayat 42 dan 43. Ya, perhatikan baik. Lalu Yesus berkata, ya, lalu ia berkata, siapa ia ini? Ia ini penjahat yang di sebelah kanan. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Tuhan Yesus itu di surga. Jadi Firdaus ini surga, bukan tempat-tempat yang lain. Jadi kalau Tuhan Yesus di surga, pantas Tuhan Yesus katakan bahwa hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Berarti penjahat yang di sebelah kanan ini juga berada di surga. Ini bukan bohong. Aduh, saudara Brian, lihat lagi tanggapan saya yang ketiga, ya. Tanggapan saya yang ketiga bahwa Alkitab itu adalah firman Allah. Alkitab adalah wahyu Allah kepada manusia yang berisi pernyataan-pernyataan tentang Allah dalam relasinya dengan manusia. Atas dasar apakah kita dapat mempercayai bahwa Alkitab adalah firman Allah yang hidup dan menjadi standar moral dan kelakuan orang Kristen? Perhatikan bahwa wahyu Allah itu dibagi menjadi dua, yaitu wahyu umum dan wahyu khusus. Ya, saya akan jelaskan. Wahyu umum itu adalah pernyataan Allah
yang memungkinkan manusia mengetahui bahwa Allah itu ada melalui alam semesta dan ciptaannya. Yang kedua, wahyu khusus, yaitu pernyataan Allah atas dirinya sendiri kepada manusia. Maksudnya Allah dari surga itu memperkenalkan dirinya kepada manusia. Dan ada dua wahyu khusus yang diberikan Allah agar manusia bisa mengenalnya dengan baik. Yang pertama, melalui pribadi Yesus Kristus yang inkarnasi di dalam dunia. Yang ditulis di dalam, nanti Bapak Ibu baca sendiri di rumah ya. Yaitu yang ditulis di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai yang ketiga, ayat 14 dan ayat 18. Serta juga di dalam Yohanes 14 ayat 7 sampai dengan yang ke-11 dan juga pasal 17 ayat 3 ya. Yang kedua, melalui Alkitab, firman Allah yang dituliskan, kita dapat mengenal Allah dengan benar karena Dia memperkenalkan dirinya melalui firman-Nya yang dimengerti oleh manusia. Nah, saya menjelaskan sedikit lagi bahwa Alkitab, inspirasi Alkitab. Ya. Nah, inspirasi Alkitab seorang tokoh yang bernama Charles C. Rinieri. Dia berkata, dia mendefinisikan begini bahwa inspirasi atau pengilhaman sebagai berikut ya. Allah mengawasi sedemikian rupa sehingga para penulis Alkitab itu menyusun dan mencatat tanpa kekeliruan pesannya kepada manusia dalam bentuk kata-kata pada penulisan aslinya yang ditulis di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 ya. Nah, nanti bisa Bapak Ibu baca di situ ya. Jadi penting untuk kita ketahui bahwa kata pewahyuan itu berbeda dengan kata pengilhaman dan iluminasi. Itu. Ya, jadi dia katakan di sini bahwa pengilhaman menunjukkan pada penuliskan naskah-naskah asli Alkitab oleh para penulis, bahwa pihak manusia itu dalam kontrol Roh Kudus. Jadi mereka menulis. Para penulis-penulis Alkitab ini, mereka menulis kitab ini dengan kontrol dari Roh Kudus. Itu. Yang kedua tuh otentik Alkitab. Jadi otentik Alkitab berarti Alkitab itu murni dan keasliannya terjamin. Alkitab dikatakan asli karena memang ditulis oleh penulis yang namanya dipakai untuk kitab dan tulisannya tepat pada zaman dimaksud. Jadi Alkitab dikatakan otentik karena mengisafkan fakta-fakta yang benar-benar terjadi. Ya, berikutnya Alkitab, klaritas Alkitab. Klaritas Alkitab atau kejelasan Alkitab diartikan bahwa Alkitab itu ditulis sedemikian rupa sehingga jelas maksud dan pemberitaan dan pengajarannya, sehingga dapat dimengerti oleh setiap orang yang sungguh-sungguh membaca dan mencari pertolongan Tuhan serta bersedia melakukan firman Tuhan itu. Nah, di sini tidak berarti bahwa semua bagian Alkitab akan dapat dimengerti dengan mudah. Tidak juga berarti bahwa setiap orang akan mengerti dengan benar. Tetapi memang betul bahwa untuk mengerti isi Alkitab dengan benar, seorang harus memiliki persyaratan moral dan rohani yang benar. Itulah yang ditulis di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 14 dan di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 16 ya. Nah itu. Nah, yang berikut tentang infabilitas atau inerasi Alkitab. Inerasi Alkitab berarti
bahwa Alkitab tidak ada kekeliruan atau kesalahan. Infabilitas berarti Alkitab itu bebas dari kecenderungan melakukan kesalahan. Karena Alkitab itu diinspirasikan oleh Allah, maka Alkitab tidak dapat salah atau tidak memiliki kekeliruan. Nah, ketidakkekeliruan Alkitab berarti bahwa Alkitab hanya mengatakan yang benar. Nubuat-nubuat perjanjian baru yang telah digenapi membuktikan bahwa Alkitab tidak memiliki kekeliruan. Nah, yang berikut yaitu keharmonisan Alkitab. Keharmonisan Alkitab adanya pernyataan Allah yang ditulis oleh manusia dalam bahasa manusia. Lebih dari 40 orang penulis dari latar belakang pendidikan, status sosial, ekonomi, dan profesi yang berbeda. Di samping itu, kitab-kitab itu juga ditulis pada zaman dan tempat yang berbeda pula. Walaupun demikian, Alkitab hanya memiliki satu sumber, yaitu Allah itu sendiri. Itulah sebabnya kitab-kitab di dalam Alkitab itu tidak sama sekali bertentangan satu dengan yang lain, melainkan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam keharmonisannya. Nah, kita lihat lagi dalam kredibilitas Alkitab. Ya. Kredibilitas Alkitab berarti dapat dipercaya. Sebuah buku dianggap dapat dipercaya jika ia benar-benar secara keseluruhan sehingga dapat dipercaya sebagai pedoman dan sebagai pegangan hidup. Nah, di sini kita lihat kredibilitas Alkitab berhubungan dengan inspirasi atau infabilitas dan kanonisasi dan keharmonisan dalam Alkitab. Nah, begitu bro. Yang berikutnya kanonitas Alkitab. Perhatikan baik-baik. Kata kanon berarti tongkat pengukur dan menunjukkan pada suatu standar atau peraturan. Nah, dalam hubungan dengan Alkitab, kanonitas berarti bahwa Alkitab telah diukur dengan suatu standar, telah melewati ujian dan lulus ujian yang meliputi ujian sejarah, arkeologi, maupun filologi. Nah, Alkitab yang tidak lulus kanon itu disebut dengan apokrifa. Nah, saya jelaskan sampai di sini saja ya. Jadi dari 3 argumen saya ini sudah dapat mematahkan argumen daripada aliran Kristen progresif itu yang dibawa oleh Pastor Brian. Semoga penjelasan saya ini memberkati kita semua ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.